Jadi intinya setiap kita mengadakan tabligh akbar, apa saja judulnya, kita harus kembali kepada perintah Allah dan Rasul. Kalau itu yang kita kerjakan, tidak ada salahnya Pak. Bila keluar dari sunnah Nabi itu salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Wa qala aidan ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bi kulli syai'in alima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnatu rasulih. Wa qala aidan akthiru dzikra hadhimil ladzati yahnil maut. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Bapak pengurus dan jamaah Masjid Al-Falah, semoga semua kita diberkahi oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dan diselamatkan oleh Allah. Tidak ada makhluk apapun memberikan tiga itu kepada kita. Pertama, menyelamatkan kita. Kedua, merahmati kita. Ketiga, memberkahi kita. Ada orang bertanya, Pak Ustadz, Nabi Muhammad kan bisa memberikan syafaat. Syafaat yang diberikan oleh Nabi Muhammad kepada orang-orang tertentu itu izin dari Allah. Jadi kita tidak bisa berharap begitu juga tanpa ada izin dari Allah kepada Nabi. Maka di dalam hidup ini carilah bagaimana kita akan diselamatkan Allah jangka pendek di dunia ini, dirahmati Allah jangka pendek di dunia ini, diberkahi Allah jangka pendek di dunia ini, sampai nanti jangka panjang di akhirat. Itu tidak bisa kita harapkan syafaat Nabi. Maka setiap kita harus berusaha. Untuk itu jalannya adalah yang pertama, bertauhid kepada Allah. Ya kan? Jadi Nabi itu kaum muslimin tidak kita samakan dengan ahli nujum. Tidak kita samakan dengan tukang ramal.
Tidak kita samakan dengan orang mencaliak gari-gari tangan. Nabi itu mempunyai sesuatu pedoman yang disebut oleh Allah kepada kita, wa ba'atsan nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin. Nabi itu diutus oleh Allah memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Kenapa diberi peringatan? Manusia ini banyak pelupa, Pak. Jadi kalau tidak diingatkan, lupa tarui. Bapak-bapak semenjak masuk Islam, semenjak salat, mana banyak orang salat hari raya, salat sunat, jo salat subuh berjamaah. Hari raya, salat hari raya itu salat sunat. Lalu siapa sudah salat subuh, tidak jago-jago, apa dah melaki orang salat sunat raya. Apa tak berdosa ya deh. Karena salat hari raya. Tapi masyarakat untuk salat sunat itu membeli kain sarung baru, membeli baju koko baru. Sudah salat subuh nyolatan sajadah ke lapangan tu tidak boleh dikalah orang. Ya kan? Tapi salat subuh yang wajib, yang andaikan dia bisa salat 2 rakaat sunat dulu sebelum subuh, itu lebih baik dari dunia dan segala isinya. Itu kata Rasulullah. Nah, tapi orang Islam yang telah bertahun-tahun ini memahami, ya kan? Lebih bangganya salat sunat hari raya dari salat subuh berjamaah. Saya kalau membaca ini teringat Buya Hamka. Apa kata Buya Hamka? Kalau engkau ingin melihat orang Islam, lihatlah ketika salat sunat hari raya, fitir dan adha. Tapi kalau engkau ingin melihat orang Islam yang benar-benar beriman, lihatlah ketika salat subuh. Amboraso di al-falah kok itu yo. Pada wirid 3 kali sehari. Wirid fikih, wirid tafsir, ya kan? Wirid sudah maghrib. Nah, bagaimana kita memahami? Ya kan? Jadi kebanyakan kita beragama ini, Pak, ya kan? Hendaknya kan meniru Nabi itu. Untuk apa sejarah Nabi ini kita baca? Setiap tahun, setiap bulan, setiap hari. Untuk apa kita baca kalau kita tidak mau meniru Nabi? Ya kan? Sehingga Nabi dengan simpel menyampaikan hadis pendek, bukan ulang tahun aku yang engkau pentingkan wahai umatku. Yang penting itu apa? Aksiru, perbanyaklah olehmu. Ya kan? Coba takut ujungnya. Mungkin kok nak rancaknya hadis Nabi itu. Aksiru, perbanyaklah olehmu mengumpulkan harta. Ambo jalan mengaji ke Batang, Pak. Itu ke Sorolangun masuk ke dalam hari kami rengke. Namanya Kecamatan Limun Tengah. Kironya di sini orang manambang ameh. Kalau nan Karasaki itu ada 1,5 kilo ke dapet. Kalau gini dah arah pitihnya ramai 3 juta lebih. Iya kan? Tapi saya tanya setelah wirid, ada enggak orang yang menambang emas ini yang tidak salat? Oh ada ustadznya dalam bertanya itu, saya terus aja. Pindah wudhu aja. Mendulang emeh. Coba bayang. Apa manusia yang banyak lupa? Kejadiannya untuk apa? Nabi itu membacakan hadis, perbanyaklah olehmu harta, bukan itu. Aksiru zikra, perbanyaklah olehmu mengingat. Mengingat apa? Sesuatu yang menghilangkan kelezatan hidup.
Nama hilang kelezatan hidup tu Pak. Pertama-tama dulu sakit. Coba Pak celik-celik. Setiap hari manusia yang ingin memperbanyak arato, indah ada waktu untuk beribadah. Kerana apa tong piti so waktu tidak cukup. Gitu Pak, tidak cukup waktu untuk betong piti. Suatu saat, ya kan, di pancuang talang katura diambil ke sambang dadiah labiahnya ke kayu tundo malang tak bisa ke ditulak muju ndak dapat ke diraih lah malang parasen nembesu dapat sakit semuanya rusak, ginjal rusak, jantung rusak, paru-paru rusak, liver rusak. Biarlah habis titih dan tahu buat tadi asa penyakit lain sehat. Dia orang-orang piti banyak tu kalau lah sakit Pak, habis lah piti itu sadonya asanya sehat. Coba bayangkan. Tio hari hilang ibadah mencari piti, mati takui, atandonya takui ke Jerman mau be, ke Jepang mau be, ya kan? Kau orang pintar baru be. Nanya sebut orang pintar tu dukun Pak, dukun tak semayang. Hanya sebut orang pintar. Sebab nak datang tu orang pandi. Ya kan? Jadi nanti banyak disuruh di Nabi memaingi itu ndak memperbanyak arato, ndak memperbanyak kabun, ndak memperbanyak oto. Ya kan? Perbanyaklah olehmu mengingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan hidup. Kau awak masing-masing kan kau mencuba tu Pak. Kita ceritain Nabi gak berdua ya Pak. Masalah kematian Pak. Awak kan datang dah Pak. Percaya tak Pak pasal Pak mati? Cuba menunjuk seorang yang tak percaya mati. Dia guru sidik, guru karate, guru jitsu. Calah menunjuk, ambo guru karate ya saat tiba malaikat tu nanti ambo lawan. Calah menunjuk kat seorang, menunjuklah. Lah ada tak? Ini bapak-bapak. Ya kan? Kaum muslimin, Nabi Daud Pak, itu kan dahulu dari Nabi Ibrahim, Adam, Idris. Jadi dahulu Nabi Idris dari Nabi Ibrahim, Adam, Idris, Nuh sampai kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Idris inilah orang yang pertama mendesain pakaian. Bahasa piamannya tukang nyai. Tapi kalau lah pindah orang piaman kau ke Jakarta ndak nyai lek. Sajaleh-jaleh wah tukang nyai di piaman. Tiba di Jakarta lah tailor jainya. Itu Pak. Nyota gak orang preman gue Pak. Tukang nyai tailor itu kan itu ya nyata. Tapi Nabi Idris itu mendesain pakaian untuk menutup aurat. Setiap jarumnya turun naik tuh Pak. Kan turun naik jarum itu menyai itu. Itu satu naik jarum subhanallah, turun subhanallah, naik subhanallah, sampai pakaian sudah. Kenapa? Karenanya menjahit manual. Jadi ibu-ibu ambo tunjukan kalau ingin zikir sedang manggil yang lado, jangan belindir jo. Letra enggak ibu tu. Babalik ke batu lado, balik bisa ibu zikir. Subhanallah, subhanallah. Belindir bagi cik ibu mairiannya itu putang. Jadi malaikat maut kagum. Bagaimana? Kagum, ya Allah. Saya kagum. Idris ini dia ada mengusahakan untuk dunia. Tapi dia tidak terkontaminasi dengan dunia. Sambil menjahit dia tidak lupa zikir kepada engkau. Ya Allah. Kalau kami malaikat zikir ke engkau tiup dati. Itu tidak mengherankan. Kenapa? Kami tidak punya nafsu. Bawa rambo mencari baliho
calon wali kota, baliho calon bupati, amu baputa di Riau, baliho calon gubernur, ndak ada nama malaikat cie. Kurang saja. Kenapa malaikat ndak ikut? Dia ndak punya nafsu, ndak punya keinginan. Jadi kalau kami para malaikat zikir saja kepada engkau, itu hajar. Manusia ini punya nafsu. Ya kan? Saya kagum dengan Idris ini. Boleh enggak saya berkunjung ke rumahnya untuk berteman dengannya? Kecil Allah boleh, tapi jangan dia angoknya lo, jangan kau matinya lo. Enggak, batamu saja. Mengambil roh itu kan seizin engkau ya Allah. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjalah. Ya kan? Lah datang Nabi dari sana. Lihat dia jus naga, ya kan? Ketupek pitala, ya kan? Nasi ramas beringin edi, ya kan? Gulai cancang Pak Nurdin, sup jangan orang makai apa duduk belakang. Indah adanya sentuh aja. Makanlah kata Nabi Idris. Ana malakul maut. Saya malaikat maut. Saya tidak makan. Oh, malaikat maut berkunjung ke rumah Mbok. Lah tiba jangkonya Mbok meninggal. Cik Nabi Idris. Alun, Mbok ingin berteman dengan engkau. Engkau manusia punya hawa, punya nafsu, punya syahwat. Tapi tidak lupa kepada Allah. Jadi sekadar bakawan nyambo saya, iyo. Kalau apa tapi bakawan nyo malaikat maut ko ibu, ibu minta. Indak na ibu kecen dia lah tahu. Malaikat awak akan bakawan. Salapik sekatiduran sawanta sekalang ulu kita. Isai lia semudia. Mamana dan jangan capek nangok dan dia capek nak. Kan? Anak dia nado jangan nalun malaki le. Ya kan? Malah malaki anak tu. Baag kecil malaikat maut. Jangan nanti ada yang bercucu. Kalau ditanya taruh itu ya kan? Dah mau apa mati. Ya kan? Tapi Nabi Idris tawaliak Pak. Ya kan? Supaya saya semakin taat dan semakin yakin. Bukan saya tidak taat, bukan saya tidak yakin, tapi semakin. Cubalah kamu sakit mati, itu minta izin ke Allah. Tawaliak Pak. Kalau awak memana kalanya tak cuba mati. Yo mana kecil malaikat maut. Yo lalu alat. Langsung Nabi Idris sekolah. Lalu lah monju atau lah nyelipet tangan. Kalau Idris nang kini dah ada malaikat maut baso-baso tu dah. Yo karate dah di belakang. Kutiku angoknya tu dicabut, malaikat maut ko menangin jadi. Begitu dia menahan sakit. Lah mati, lah dingin badan. Apa kata malaikat maut? Kalau tiba jangko mati suananya ya Allah alun. Mun nak pandai mai duit Allah rupa malaikat maut ko mati orang tu pandai apa. Mai duit anda bisa aja le dapat setiap orang nalanya mati le duit le. Engkelama rinyo kan. Kok nyu duit orang tu sekali setahun kan misalnya pulang kampung kan. Dimohon hidup Nabi Idris kau lihat. Nyotanyo de malaikat maut sakit nyombocan dia engkau tadi ketika angok tu dicabut engkau menderita sekali tapi tidak bisa bersuara lagi sakitnya. Kalau di kumpulan kambiang enggak 20 ekor enggak didabiah kambiang tu doh dikabek sehari-hari kakinya tu dikubah hidup itu ke 20 ekor jo pisau enggak tajam di kumpulan sakitnya lebih sakit dari itu lah.
Itu Nabi Idris, Pak. Indah orang kayo nak mau zakat. Kan masih banyak orang kayo nak nalun berzakat. Ya kan? Kalau semua orang kaya sudah mau berzakat, Pak, tidak ada anak-anak miskin yang putus sekolah di negeri kita ini. Nan banyak itu sembili kaya. Hari hujan payungnya kapi, inyo tak aja onda nyeri. Kok kemakan oleh ayamnya dah biar yang sakit. Akhirnya nyusi ini lalu dia saji. Kalau garin itu tidak diusir ini. Ya kan? Itu Nabi Idris alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim, Pak, pekerjaannya setiap hari ini selain dari beribadah, dia benar-benar bisa menseimbangkan antara hablum minallah dengan hablum minannas. Nabi Ibrahim, Pak. Jadi umurnya panjang, kira-kira 300 tahun, dia kaya. Tapi diseimbangkannya antara hablum minallah dengan hablum minannas. Jadi Nabi Ibrahim itu setiap hari, Pak, ada catering. Terimanya pesan enggak leleh. Pokoknya menyediakan catering. Jam-jam makan, orangnya jamu pulang makan. Punya gila piti. Sepanjang hidupnya itu korban dari raya wajib 1000 ekor kambing, 100 ekor jawi. Karena dia memang kaya. Tapi kaya pemurah. Ya kan? Ini Bapak. Kalau kini orang kayo, Pak, banyak membeli tanah aja. Sinan ada tanahnya. Bekola mati, tanah itu terpakai sepanjang badannya. Karena tanah kau tak mungkin awak rugi, ragonya naik terus. Ya kan? Aku tiko rago tanah kau naik, awak sakit mati. Abis ini mudo tinggal. Lah sampai idahnya yang laki je pacar lamanya. Wah cutu dalam kubur jelia. Tanah namanya tadinya jual laki barunya. Jadi kalau ada apa nan datang kini wah, nan datang kok kalau kita dengar kecil den. Alai, ada tanah apa banyak, buatlah rumah tahfiz. Ya kan? Buatlah pesantren. Ya kan? Jangan nak mencari-cari kayu untuk awak je lebar kata makan awak lagai apa. Ambo ustaz imbo-imbo orang mengaji ke nyopak ndak ambo kurui pada ambo kalau sasak ngok mo jalan. Ya kan makan nak buya aja. Nah, tadilah makan di simpang 3 tu. Ni asyik si Tony boleh kambing seko. Ndak talok lah. Atau dia gia-gia orang satunya apa? Tu mengkona ambo tu Ustaz untuang sayui tapi dapat. Jadi nama-nama tanah banyak, manfaatkanlah untuk agama Allah. Kalau banyak anak-anak kita di pesantren jadi ulama, Pak. Coba Pak bayangan. Bara sedekah jariah yang Pak lakukan tu main dia taruh. Sebanyak tu orang mendidik di sini, sebanyak tu orang beribadah. Ya kan? Ini. Jangan tanah berumah kos ke rumah kos ya Pak we. Ambo nak melarang nak kok kombe rumah kos lah. We dekat kampus. Tapi jangan dipersewan ke mahasiswa. Setampai sininya. Ya kan? Akhirnya orang rumah kos kok Pak. Ndak nyotahnya apa kok mahasiswa kok orang tuanya ndak mampu, anak yatim. Alam bayi, alam punya lah bayi. Yo tengkulak tu namanya apa? Untuk apa-apa lah nak muda dari ambo umur 50 lebih martabak Mesir 2. Tu espokat 3 kali. Ya kan? Indah untuk makan tak? Kalau baju baralai baju ke sekali pakai ni canggih lo ada orang. Ambo kalau Pak tanya gini tu Ma baju Ustaz, dia nak pakai gini Pak. Dan di rumah ada baju biar tahu deh. Kalau dipakai dah Pak. Bisa besoknya lagi ada orang baju ndak bajai, ndak bapola. Ya kan?
Batutui ke muka, batutui ke bawah, bakabe di tengah. Namo awak hilang sekali itu Pak. Bawa mai tu kemari lagi. Sudahnya mandian orang, bawa mai tu kemari, salat lagi. Hilang gala, hilang reputasi, hilang apa saja manusia nan tinggi pangkat, nan tinggi kedudukan, nan banyak titel, kalaulah mati mainkan. Hebat ayam dari awal Pak. Pernah anak ayam bertanya ke induknya, ma, iya nak, manusia banyak nagalanya ma, BERCMA, DRS, profesor. Awak mangko ayam saya sabar selawat nak. Manusia itu kalau mati main saya namanya, namanya saya tidak disebut orang main. Awak kalau mati terkenal nak ada ayam geprek, ada ayam lado hijau, ada ayam kecap, ada ayam tong, ya kan? Banyak galawak kalau mati aja, ya kan? Oh apa profesor, doktor, insinyur, LC, banyak galau orang ini Pak. Itu kalau mati hilang. Dek pemerintah saya tidak boleh disuruh itu Pak. Cuma kartu penduduk Pak, le do titel. Tidak boleh. Tidak temu di kartu itu pendek. Iya kan? Nah, cula galam boleh Pak Dr. Andes Haji Ristawardi Datuk Marajo Golden Stick. Lain temu di kartu penduduk tu. Tidak. Hanya gue Rista Wardi. Apalah ilah mati. Tidak ada nama itu lagi. Mayat. Kalaulah jadi mayat tu Pak. Tabuh di gua tigo badan baganju balik pulang ke tampai asa mula jadi surui ke tanah nan sabingka. Badarun lah aye pamandian balasi bunyi cabiak kapan dikocong di kabek limo. Langkok si tanggi aye bungo. Bararak lalu ke surau tibo di surau dibujukan mair yang salat ampe takbir. Sudah tu mau du ke pasaro iyo ke pandam pakuburan. Tagolek di liang lahat tanah sekapa bapa kalang. Mair yang madok kabilat di bateh papan nan sahalai. Badoroh tanah penimbunan. Tataga mejan nan duo. Manyalo sipud yang hitam. Doa dibaca penghabisan. Kubur tertimbun orang pai. Iyalah. Coba ulang balik. Membaca itu balik ulang lah. Apa dah? Akhirnya pertanyaan ambo, sayang orang kawininya. Kalau mati bininya tu, lah ditimbun kubur. Le ambo hanya membuat pondok-pondok ketek sanan. Tunyo niam bini ko gak sepakan le dah. Nah, ada Pak alun tumbuh rumput di kubur bini itu le nyola bini le. Ya kan? Jadi kalau kita sayang kepada Rasulullah bukan mengingat hari lahirnya, tapi ingatlah sunnahnya, jalankan sunnahnya itu. Ya kan? Nabi itu untuk gitu ingat hari lahirnya tuh Pak. Inyolah dijamin bersuat. Serugo. Ristawardi ko lah Pak. Nyolah ye tanggal 10 bulan Juni 1952. Ya kan? Tibo 10 Juni 2025 tahun keribo kan ulang tahun nang ke-73 tu. Sapakan hari ulang tahun tu ke tibo melekat ke rumah ambo kelima ni. Ristawardi, yo. Waang pas hari layang tu nanti waang mati je. Lemo jombo ulang tahun. Jale ulang tahun Pak mengaji saya tak payah malah. Yo tanya dia anak ya, kau jadwal ayah sih kau gini mana tak payah. Jale di kau tu ayah kemati tanggal segitu tu lanyo laporan dia malaikat. Ya kan? Atu ulang tahun apa jingkrak apa panggil namanya band organ tunggal ulang tahun pernikahan nan ke-50 pernikahan emas tu apa basuh-suhnya bini apa tu tangan tu lah merete tu wak dah lagai 50 tahun sudah nikah ke lagai wak tu umur 25 saya wak nikah apa 50 tahun sampai menikah lah 75 umur tu
Lebih orang kini lambe begini Pak. Entah ada LGBT, entah lah. Dia banyak orang kini sampai puluh semua dunia ini. Ya kan? Ambo dulu boleh tangke jadi karyawan Pak ini lah. Mau kecil engkau biaya, mau biaya, dan kau ini lah. Ya kan dia lah jadi karyawan tetap. Rancak awak capek begini itu. Ya kan? Kemudian dapet lo dalam lamin. Ya kan? Dapet dalam lamin tu bapak itu bergaul je nyon dak dosa nyon men lah. 10 bulan sudah tu lah ya. Kalau 10 bulan tu ndak ada Pak. Nyon ambil. Oh awak sudah nikah kok. 3 bulan lah ya sana. Ya kan? Tu kadang kepala awak dia. Ya kan? Jadi ke depan apa saja hari-hari Islam ini, ya kan? Yang akan kita ingat itu sunnah Nabi. Kalau kita beramal sesuai dengan sunnah, maka kita tidak menyelisihi Nabi. Kalau kita tidak menyelisihi Nabi, kita sapayolnya Nabi. Iya kan? Jalan Nabi Pak untuk awak saya tidak perlu ulang tahun. Pak jangan ingat-ingat ulang tahun pernikahannya lah. Malah mencari anak orang tu Pak meretek-retek tu. Nyonya suruh ada anaknya apa menyuai mama menyuai papa itu. Jatuh sendok tu. Tangan tu lah digarak. Awak lagai. Digarak namanya di kampung lah digarak berjatuh. Iya kan? Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, kita jalikan Nabi Ibrahim tadi. Umurlah Nabi 280-an. Rupalah disuruh malaikat maut mencari angoknya. Dari jauh malaikat maut tu Pak meretek mencari Nabi Ibrahim tu. Bapak itu. Nyo cali hidung menyabui Allah, nyo cali mata menyabui Allah. Sado tubuh Nabi Ibrahim tu bacayo. Abang ambil angoknya kok. Iya kan? Ama nyamarnya jadi orang pikun. Jadi orang pikunnya jadi manusia pikun. Nyo bimbang dek Nabi Ibrahim. Naik ke rumah lo nyek. Pandai Nabi Ibrahim kau so tinggi Pak bini. Tiba di rumah, ada tamu di bawah naik, ada alik di bawah duduk. Dikata ngahan nasi. Lai makan malaikat maut tadi, lai pinyo masuk ke hidungnya, ke telinganya. Nyek, kamu cuang masuknya, itulah awak kalau lagai godang aja. Nak tentu nama muncul aja. Nyo tolong Nabi Ibrahim, hendaklah nyo menganggap munculnya doh. Mana kamu menganggap muncul, nyo Malaikat nak makan. Ya kan? Itulah permisinya kok. Permisinya Pak. Nyo masuk Nabi Ibrahim piti ke sakunya. Ambo nak butuh ikut aja. Lagi kata lo dapat berjalan insyaallah. Alun 10 langkah malaikat maut ko paila do. Nabi Ibrahim mendoa, ya Allah. Ambo rela mati hari kini ya Allah. Dah lantai yang ambo kalau pikun serupa gaib tadi do. Jalai ka ibadah makan sendak tentu nama muncul ledo ya Allah. Umur ambo lah 280-an. Kok lah tiba jangko mati ambo hari kini ya Allah ambo rela. Cek Nabi. Balik malaikat maut tadi ni. Apa itu caranya dia Pak. Kamambi angok nabi-nabi itu. Tapi orang-orang yang curang pemilu Pak tu karate jadi susah. Cantik ada Pak. Kan? Orang manyogok ke jadi itu, macam ni lah kematiannya dia Pak. Kalau nyo ndak tobat, ya kalau tobat diampunkan Allah. Ada nanti nganya indah. Ambo tadanga tadi engkau mendoa. Ya Allah, jalla ambo sampai sagai apa tadi. Takui ambo baaka zikir tu sedang makan sendak tentu muncul. Itu doa engkau tadi. Iyo kata Nabi Ibrahim. Ba tu Pak, ambo sawananya malaikat maut. Tapi engkau tu kawan Allah, kekasih Allah. Mencaliak tubuh engkau bercahaya dari atas ke bawah tu ragu ambo di makam ambo ambil.
Tapi engkau karena sudah meminta ke Allah, dan saya itu sebenarnya memang sudah disuruh Allah mencabut rohmu, ya kan? Nah, itu nyo datang ke Nabi Ibrahim, Pak. Ya kan? Dia ndak mudah ndak seperti itu Pak. Kita minta saya husnul khatimah. Sebab ndak nabi dah, Pak. Ya kan? Kaum muslimin nyo suruh lalu dari malaikat maut lipik tangan. Pas angok tu tiba di batih, Pak. Nyo kan dari bawah tu. Pak cuba ni. Nyo dari ujung kaki ko dicabut sama Pak. Di dan cuba lo ko dah. Tiba di batih. Batawi batih ko malaki angok keluar. Apa itu? Menahan sakit. Dan itu sekali lagi Nabi. Tadi Nabi Idris, kini Nabi Ibrahim. Coba bayangan Firaun nang kini itu kok mati nang gitu. Macam-macam ni kerana kalau Firaun Nazari kalah karam dilawi. Tapi Firaun kok ti ilang timbu apa? Bisa di masanya ti boleh Firaun tu. Jadi intinya setiap kita mengadakan tabligh akbar, apa saja judulnya, kita harus kembali kepada perintah Allah dan Rasul. Kalau itu yang kita kerjakan, tidak ada salahnya, Pak. Bila keluar dari sunnah Nabi itu salah. Salah. Ya kan? Salah, Pak. Nah, jadi jangan keluar dari sunnah Nabi. Apa calik petangko di KN 3 tukang sarang hari. Orang menyebut pawang. Coba Pak, apa jangan satu-satu lo itu Pak. Ase proyek apa jangan ke tukang itu je minta tolong. Lai tarangan ada Pak tu. Kalau Allah minta tolong ko proyek ko ya Allah, kalau tiba ya kadang anyuinya. Tolong ambo ya Allah. Coba tanyuan kat kapawang hujan tu, kajambannya ni bisa menahannya. Jalai hujan nang kenyataan, kajambannya sih bisa nyataan. Pipisnya kalau di tinggi kanciang no, ya, tapi bisa itan no. Awak picayo tujuh itu, babaye loma dari tanggal 4 balik sampai tanggal 9 balik hujan dari di ibu kota. Nah ini pawang tadi lah banyak dapat pitih. Kadang-kadang orang terlampau jadi pandai jadinya. Terlampau jadi Bapak-bapak, ibu-ibu, saya doakan semoga jamaah Masjid Al-Falah tetap berdiri kokoh dalam tauhid seperti Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim itu, Pak? Qul sadaqallah. Disuruh oleh Allah ke Nabi Muhammad, katakanlah Muhammad, Allah itu benar. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Engkau ikutilah sunnah Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim? Wa ma kana minal musyrikin. Tidak pernah dia mempersekutukan Allah walaupun dibakar. Dia tetap bertauhid. Acu itulah wa andaknya bagamo. Saya lihat wajah-wajah Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita semua jadi orang menang di dunia sampai menang pula di akhirat. Amin. Ambo berkira lo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ristawardi melaporkan.